Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Pak Tani Muda Channel. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke sahabat pecinta pertanian Nusantara, pada season kali ini saya akan berkeliling-keliling di kebun pala kita sekaligus memetik buah pala. Oke sahabat Petani Muda Channel, ini adalah perkebunan pala milik saya. Luasnya kurang lebih hampir 1 hektar, namun belum pohon-pohon palanya belum semua berproduksi. Kebun ini masih sangatlah standar, belum cukup bagus, dan juga perawatannya belum begitu intensif. Akan tetapi pohon-pohon pala ini sudah sangat membantu ekonomi keluarga kami, tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membiayai hidup kami. Untuk teman-teman sekalian, menanam pala adalah salah satu investasi yang sangat menjanjikan, dan juga ini adalah bentuk investasi yang bentuknya passive income, yaitu pohon ini akan terus-menerus berbuah. Dengan perawatan yang standar saja dia bisa berbuah cukup lumayan, apalagi bila kita bisa merawat secara intensif. Di dalam perkebunan ini tidak hanya ada pohon pala saja, akan tetapi ada juga pohon durian. Dulunya ini adalah perkebunan coklat, namun sudah saya tebangi, dan ini adalah pala-pala kita yang usianya masih sangat muda. Dahulunya itu pala yang ada bawahnya ada karungnya itu, dulunya saya beli itu masih berukuran 1 meter, dan kebun ini di tangan saya sekitar 3,5 tahun, hampir 4 tahun, dan itu juga sudah berbuah, masih ada buahnya walaupun tidak lebat, tapi alhamdulillah masih lumayan untuk membantu perekonomian kita. Dan di sela-selanya masih kita tanami pisang. Itu teman-teman, di sebelah sana itu yang terlihat rindang itu adalah kebun tetangga kita yang tidak diurusi. Aslinya sangat disayangkan, itu ada pohon palanya udah siap produksi namun kurang perawatan karena tercampur dengan pohon-pohon coklat yang sudah besar, tidak ditebangi, jadinya ya tidak berbuah. Ini pala yang akan kita unduh. Oke teman-teman, mohon maaf apabila gambarnya kurang terang ataupun kurang bagus karena cuaca pada siang hari ini agak gerimis, mendung. Ini kemarin ini sangat lebat namun rontok karena banyak hujan. Hari ini akan kita petik ini. Ini yang sudah kita petik dari pohon satu ini, masih cukup lumayan. Di sini cuacanya seringkali turun hujan, walaupun di perkampungan tidak hujan, di sini sering hujan. Makanya rumput-rumput ini cepat sekali bertumbuh subur. Ini di kebun ini belum ada 1 bulan saya bersihkan, saya babat, namun sudah bongkor lagi. Oke teman-teman, kita nanti akan lihat pohon ini. Dilihat dari bawah seperti tidak ada buahnya, hanya sedikit sekali. Coba akan kita panjat, kita lihat dari atas seperti apa buahnya. Kalau menurut saya pohon pala ini adalah pohon barokah.
sepertinya buah tidak ada, namun ketika kita petik hasilnya masih cukup alhamdulillah. Dan harga pala ini masih cukup kompetitif ya teman-teman. 1 bulan yang lalu saya memetik dari pohon yang lainnya, yang sebelah sana, sekitar sebelah sana itu saya ambil 6 batang. Ya kurang lebih secara global dari Sempra harga per kilo 180, dan pala jemuran sekitar 2 hari itu laku 35.000. Totalnya 6 batang saya petik mendapatkan uang kurang lebih 1.700.000. Cukup lumayan teman-teman, walaupun tidak banyak dan mungkin hanya segitu untuk teman-teman yang mungkin berpenghasilan lebih. Akan tetapi hasil segitu saya kerjakan hanya dalam kurun waktu 3 hari, pemetikan 2 hari, pengupasan 1 hari, saya jual. Sisa waktunya masih bisa saya bekerja mengerjakan yang lain. Ini kita lihat dari dalam. Oke, kita akan panjat ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lihat buah-buah pala kita yang tadi dari bawah mungkin terlihat tidak ada buahnya, hanya terlihat 1-2. Ini kita lihat buahnya cukup lumayan, bisa kita lihat. Palanya super. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin mengembunkan bibit pala, bisa tanya-tanya kepada saya treatment apa ataupun bagaimana ketika kita akan mengawali untuk berkebun pala. Sedikit saya jelaskan. Prinsipnya semua tanaman pala itu mungkin beranggapan orang lain itu banyak yang beranggapan sama. Akan tetapi untuk saya itu berbeda. Jadi ketika kita menanam bibit pala, yang kita harus perhatikan adalah bibitnya terlebih dahulu. Asal usul bibit itu. Jika kita membeli kepada seseorang ataupun pembibit, kita juga harus kritis untuk menanyai bibit asal dari mana, indukannya seperti apa, dan jenis palanya itu berbuahnya seperti apa. Dan juga pala itu kalau menurut saya itu ada 3 jenis. Yang pertama, yang jenis paling unggul yaitu pala betina. Itu akan dominan, dia akan berbuah terus menerus, dan jenis kembangnya itu tunggal. Yang kedua itu pala banci. Pala banci itu dia bisa berbuah dan juga berbunganya lebat, akan tetapi buahnya itu tidak banyak ya teman-teman. Itu jenis bunganya itu bisa 3 ataupun 4. Kalau yang jenis bunga tunggal ataupun bunga 2 itu masih cukup bagus. Nah, kalau yang paling unggul yaitu bunganya itu bunga tunggal. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dari 1 tangkai ini hanya mengeluarkan 1 buah. Ini salah satu pala betina yang bagus. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dia 1 tangkai itu hanya 1, yaitu itu adalah pala betina mutlak betina. Nah, seperti ini kita bisa lihat itu berdompol, akan tetapi itu dalam 1 tangkai itu hanya 1. Nah, ini adalah pala-pala kita teman-teman. Waduh, alhamdulillah ya Allah, malah hujan ini teman-teman. Mungkin kita akan break sejenak menunggu reda. Ketika reda nanti kita bisa lanjutkan videonya lagi, karena takutnya kamera kita ini basah, akhirnya ngehang. Tuh teman-teman bisa lihat, ini buah-buahnya cukup lumayan. Itu teman bisa lihat di sebelah sana bergerombol. Belum lagi yang bagian atas ya teman-teman. Tuh buahnya bisa kita zoom. Buahnya cukup lumayan lebat. Nah, ini adalah salah satu pohon barokah. Tidak terlihat ada buahnya,
tapi ketika kita mau petik ini buahnya cukup lumayan. Nah, itu udah mulai pecah, itu menandakan pala itu sudah tua. Tuh teman-teman, buahnya cukup lumayan lah, walaupun tidak begitu lebat tapi masih lumayan. Nah, ini nantinya akan saya petik, saya kumpulkan, dan hasil dari penjualan ini ya, karena ini bulan Ramadan nih teman-teman, sebentar lagi Lebaran akan tiba. Tentunya kita memiliki keluarga, anak dan istri, bisa kita membelikan baju Lebaran dan juga buat sangu jajan anak dan istri. Ya lumayan ya teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Itu yang sebelah sana juga belum saya petik itu. Kalau untuk menurut saya, perkebunan ini belum bagus lah, kalau menurut saya dan juga angan-angan saya, karena ya saya mengurusnya juga belum begitu intensif. Karena saya beli ini sudah ada tanamannya ini, jadi tajuknya itu tidak beraturan, penanamannya tidak beraturan, jadi dilihat itu kurang indah. Tapi nanti kebun-kebun yang kita buat sendiri, ya mungkin sekitar 1 tahun ataupun 2 tahun lagi lah teman-teman, bibit dari kita sendiri, kita tanam dengan metode kita sendiri, kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau perkebunan ini belum bisa untuk percontohan. Ada juga yang, nah contohnya seperti itu teman-teman, akan saya tunjukkan contoh pala jantan tulen. Itu pala jantan tulen. Pala jantan tulen itu hanya mengeluarkan kembangnya itu luar biasa, dan dari semua kembang itu tidak ada satupun itu yang menjadi bakal buah, tidak jadi. Nah, itu pala jantan tulen. Nah, ini sangat sulit untuk mengatasinya. Alternatif satu-satunya yaitu kita ranting, kita jual daunnya. Kalau pala banci masih cukup lumayan teman-teman. Itu yang sebelah sana itu pala banci. Tuh, sebelahnya itu masih ada buahnya. Ya cukup lumayan lah. Karena kita belum sempat melakukan treatment, ya kita diam-diamkan saja. Biarkan saja hidup, yang penting hidup tidak mati. Toh nanti kita bisa ranting, kita jual daunnya per kilo 1.000, cukup lumayan lah. Nah, oke sahabat, teman-teman pecinta petani Nusantara, pala adalah salah satu alternatif tanaman unggulan kalau menurut saya. Perawatannya cukup mudah, tidak membutuhkan perawatan yang intensif, masih cukup bagus. Apalagi kita rawat secara intensif, pasti hasilnya akan lebih maksimal lagi. Ini saja hanya melakukan pemupukan itu setahun sekali, itu nggak mesti, karena udah besar. Kalau kita tanam masih usia dari 1 bulan sampai setahun, itu baru kita itu membutuhkan perawatan yang intensif, karena melewati masa 1 tahun itu harus kita lakukan perawatan secara maksimal. Kalau udah besar ya diam-diamkan saja, paling kita bersihkan rumputnya, kita kurangi rantingnya, dia akan berbuah. Kalaupun kita ingin menghasilkan buah yang banyak, yang lebat, ya kita pupuk lah. Kita pupuk menggunakan nutrisi-nutrisi pupuk yang standar ataupun yang premium, seperti Mutiara 1616 ataupun DGW 1616. Bisa kita lakukan pemupukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ataupun KCL, banyaklah rekomendasi pupuk yang bagus itu untuk kebutuhan pala ini. Oke teman-teman, sepertinya hujannya cukup lebat ya ini. Ini memaksa kita harus berhenti sejenak di gubuk. Kita akan istirahat sejenak, menunggu reda, baru kita akan lanjutkan video selanjutnya, yaitu proses pemetikan. Mungkin tidak bisa saya perlihatkan secara langsung untuk pemetikannya, mungkin nanti bisa dilihat hasil pemetikannya saja teman-teman. Mohon dimaklumi karena cuacanya ini hujan, jadi ya video ala kadarnya aja ini teman-teman. Untuk yang melihat, mungkin ini bisa menjadi acuan ataupun penyemangat teman-teman yang baru memulai, dan juga bisa buat referensi perhitungan kita akan melahankan
menanamkan tanaman apa. Ya pala ini salah satunya. Kita akan turun pelan-pelan. Wah, pohonnya belum besar ini teman-teman. Tuh, belum besar ini teman-teman pohonnya tuh. Ya tapi lumayan lah. Aduh, motrok ini. Wah, tuh teman-teman, kita lihat sebelum pala ini nutup, bisa kita tanami pisang, bisa tanami tanaman lainnya, palawija ataupun yang lainnya. Cuman karena saya ini nggak telaten ngoret, ya saya tanami pisang aja yang gampang-gampang lah. Kita tanami pisang, setahun itu udah nebang. Nanti kalau misalkan palanya ini sudah besar, udah mulai mau nutup, kita kurangi dan juga bisa kita habiskan. Daripada tanah kita itu kosong, ya mending kita tanami pisang daripada ditumbuhi rumput cuman kita membersihkan nggak ada hasilnya, nggak ada upahnya. Ya pisang itu cukup lumayan lah. Kemarin aja ini saya tebang ini ya cukup lumayan, dapat duit 200.000. Bisa buat belanja pasar. Mending toh daripada didiamkan saja. Nunggu pala kan, kita ngunduhnya itu kan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali itu enggak satu pohon itu sebulan, satu pohon sebulan, enggak ya teman-teman. Jadi pohon ada beberapa pohon paling kita ambil 6 batang ataupun 5 batang, kira-kira cukup buat belanja pasar. Kita berhenti. Bulan depannya lagi kita bisa ambil lagi. Karena pekerjaan saya bukan cuman ngurusin pala ya teman-teman. Agenda baru kita akan mengebunkan alpukat. Ya cukup lumayan lah kalau misalkan ini ya bisa buat, kalau misalkan kita ada penghasilan yang lain, bisa buat cicil motor ataupun cicil rumah lah. Walaupun tidak mutlak, bisa buat bantu-bantu ataupun cicilan rumah. Makanya teman-teman, kalaupun punya tanah ya 1 hektar apa setengah hektar, kalau mau pengen beli mobil ataupun kredit mobil ya nanam pala lah. Tanam pala 100 batang. Kalau misalkan satu pohonnya itu menghasilkan 2 kilo saja, 2 kilo misalkan 60.000 ataupun 70.000 kali 100, udah banyak duitnya teman-teman. Hitung-hitungan gampang aja lah, bodon-bodon aja. Buat teman-teman yang khususnya yang sebaya saya ataupun yang lebih tua dari saya, salam hormat dari saya. Mari kita menghijaukan bumi pertiwi dengan menanam-nanam tanaman yang menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Ayo teman-teman, tanam pala sebanyak-banyaknya, insya Allah nggak akan nyesel. Panjenengan semua akan nyesel kalau tidak menanam. Bisa menanam pala, kopi, cengkeh, alpukat ataupun yang lainnya. Ini calon-calon akan saya uji tanam alpukat ini teman-teman. Ya, ini lubangnya ini besar toh. Kita kalau menanam-nanam itu lubangnya besar-besar. Nanti kita isi kompos, campur kohe kambing, dicampur yang lain-lain, dolomit segala macam. 1 tahun udah besar kita tanam ini teman-teman. Tuh. Makanya teman-teman banyak yang tanya ataupun tidak percaya, 2 tahun kok udah segede itu. Ya alhamdulillah, karena kita tanam itu bibitnya memang bibit unggul, bibit bagus, indukannya bagus. Kita tanam bibitnya yang agak besar, tanamnya juga bagus. Kita pupuk rutin 3 bulan sekali. Ya alhamdulillah 2 tahun udah besar ya teman-teman. Cuman kalau teman-teman kalau misalkan menanam, cuman dioker-oker lah bahasanya, dioker-oker, cuik-cuik, cemplung ke cuman pas polybag, ya 2 tahun ya masih belum begegek. Nah ini contohnya ini teman-teman, ini belum ada 1 tahun, ini udah tingginya udah 1 meter nih. Nah ini contoh dan juga dari teori-teori yang kita sampaikan, bukan cuman retorika ataupun mencari uang. Karena buat saya itu nggak penting di uang. Mau percaya alhamdulillah, manfaatnya bisa kita rasakan bersama. Nggak percaya yuk nggak apa-apa teman-teman. Nah ini gubuknya udah mulai letoy, minta diganti yang baru. Duh, gerimis ini teman-teman.
Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita petik-petik lagi. Buah pala kita ini lumayan lah. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai juga ini teman-teman. Ini hasil dari pohon ini, pala yang sudah kita petik. Mungkin video kali ini sampai di sini. Apabila ada salah kata kepada teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Dan untuk pemirsa yang melihat video ini, apabila rekan-rekan semua menyukai video ini, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video saya. Semoga bermanfaat. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.